Halo guys, di video kali ini aku akan merangkup semua alur cerita yang bergenre komedi dari Indonesia yang berjudul Lagi-Lagi Ateng. Film ini disutradarai oleh Monky Tiwa yang rilis pada tanggal 7 Januari 2019. Cerita ini menceritakan tentang dua anak kembar yang terpisah sejak bayi, yaitu Ateng dan Agung. Dan Ishak adalah sahabat Ateng sedari kecil. Ayo guys, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di saat ulang tahun yang ke-26 tahun, ayahnya berjanji memberikan hadiah untuk Ateng. Tak disangka anaknya yang berkarakter kekanakan itu memilih hadiah berlibur ke Jakarta. Namun sang ayah menolaknya, sehingga membuat Ateng kesal karena tidak diperbolehkan pergi ke Jakarta. Terlihat sang ayah yang sedang memandangi foto dan teringat sesuatu. Sang ayah akhirnya mengizinkan Ateng pergi ke Jakarta. Dengan syarat ditemani oleh Ishak, sahabatnya sejak kecil. Ateng dan Ishak pun akhirnya pergi ke Jakarta. Tibalah mereka di sebuah hotel yang mewah di Jakarta untuk menginap. Ateng dan Ishak yang baru pertama kali ke Jakarta dan menginap di hotel berbintang terlihat begitu norak sekali. Berteriak sangat kuat sampai terdengar ke kamar sebelahnya, yang ternyata adalah saudara kembarnya Ateng, yaitu Agung dan asistennya Cemplon. Agung adalah seorang motivator. Ia sangat terobsesi dengan uang, sifatnya yang cuek dan super pelit. Dan di sini Agung sedang mengadakan seminar di hotel tersebut. Yang membuat film ini kocak, pertemuan mereka pertama kali diawali di dalam toilet. Secara tidak sengaja mereka sangat kaget karena wajah dan bentuk fisik mereka yang sama, sehingga mereka berteriak satu sama lainnya. Membuat Ishak dan Cemplon yang menunggu di luar berlarian menghampiri mereka untuk memastikan. Untuk meyakinkannya, mereka menunjukkan selembaran foto yang sudah robek menjadi dua. Ateng yang merasa bahagia memiliki seorang ibu dan kakak menangis terharu kemudian memeluk Agung yang tengah melamun. Mereka pun melanjutkan obrolan sambil makan malam bersama. Di sana timbullah ide-ide yang konyol. Ide konyol tersebut yaitu merencanakan pertukaran tempat untuk menyatukan kedua orang tua mereka. Dan mencari tahu alasan utama kenapa orang tua mereka terpisah. Alih demi alih, tujuan utama yang menyatukan kedua orang tua mereka hanyalah untuk harta warisan sang ayah. Itu adalah pemikiran dari Agung. Selanjutnya, Agung pun pulang ke rumah ayahnya bersama Ishak. Dan si Ateng pulang ke rumah ibunya di Jakarta bersama Cemplon. Ateng yang masih kekanak-kanakan terlihat begitu dramatis saat memeluk ibunya. Ibunya pun sampai dibikin heran. Dan Agung pun bertemu dengan ayahnya. Dengan perasaan rindu kepada sang ayah, air matanya pun menetes. Ditambah sang ayah yang memeluknya dengan erat. Hari-hari pun berlalu. Ateng yang merasa bahagia setelah bertemu dengan sang ibu, ia seperti enggan berjauhan dengan ibunya.
Sebaliknya, dengan Agung yang tinggal bersama sang ayah, setelah beberapa hari bertukaran posisi, si Agung pun mulai merendung, memikirkan rencana Cemplon menyatukan keluarga mereka dengan rencana berlibur ke Bali. Pada akhirnya mereka sepakat mempertemukan ayah dan ibunya di Bali sambil berliburan. Setibanya mereka di Bali, mereka pun menyusun strategi. Namun dikagetkan, sang ayah mengajak pacarnya ke Bali, yaitu Jenglis. Karena Ateng adalah pembuat onar, ditugaskan memisahkan Jenglis dari sang ayah. Ateng pun mengajak Jenglis berjalan-jalan keluar. Sedangkan Agung, Cemplon, dan Iskak di dalam hotel merencanakan strategi pertemuan sang ibu dan ayah. Beralih ke Agung, yang pada awalnya menyatukan orang tuanya karena harta pun tersadar bahwa bukan hanya harta, namun ia menginginkan keluarga mereka utuh kembali. Di pinggir pantai, terdapat seorang pemuda yang bertato bernama Jerik Sim, yang ternyata adalah salah satu pengagum sang motivator handal, namun ia tidak tahu bahwa itu adalah Ateng, bukan Agung. Ateng memiliki ide untuk mengerjai Jenglis agar rencana pertemuan mereka berjalan dengan lancar. Jenglis pun melayang di udara menaiki parasut. Akhirnya rencana mereka berhasil. Sang ibu dan ayah bertemu, walaupun dengan perasaan yang kaget. Ayah dan ibunya pergi ke pinggir pantai sambil berbincang dan mengungkapkan perasaan yang masih saling mencintai. Sang ayah dan ibu menjelaskan kepada mereka apa penyebab mereka terpisah, dan kedua orang tuanya meminta maaf kepada Ateng dan Agung. Rupanya rencana tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan, karena Jenglis tiba-tiba datang merusak momen pertemuan tersebut. Ibunya merasa terlihat sangat kecewa dan berlari sambil menangis. Mereka pun berkumpul kembali bersama untuk menyusun rencana B untuk memisahkan ayah dan Jenglis. Dengan sigapnya Cemplon mengusulkan rencana, tetap melanjutkan rencana, memberikan makanan yang bisa membuat orang berhayal. Niatnya sih untuk dikasih ke Jenglis, tetapi malah dimakan sang ayah. Alhasil, sang ayah pun mabuk. Sang ayah pergi menemui ibunya Ateng dan Agung sambil meracau bualan-bualan gombalan dan menyanyikan lagu yang membuat ibunya Ateng jatuh cinta di masa lalunya. Sang ayah mengajak ibu berkeliling menaiki kendaraan motor mengenang masa pacaran. Namun dikarenakan sang ayah mabuk berat, akhirnya sang ayah menabraki motornya ke sebuah pohon. Mereka pun dibawa ke rumah sakit, disusul oleh Ateng dan Agung. Mereka menangis melihat kondisi orang tua mereka. Lalu Ateng dan Agung berbincang, membuat sang ayah dan ibunya tersadar. Keesokan harinya, Agung, ibunya, dan Cemplon pulang ke rumah. Mereka dikejutkan oleh keberadaan Ateng dan Iskak. Dan di sana juga ada sang ayah. Ia mengungkapkan sebuah perasaan dan menunjukkan sebuah lukisan yang telah ia lukis.
Di sanalah sang ibu merasa terharu pada akhirnya memeluk sang ayah. Isak tangis haru pun membuat mereka saling berpelukan. Dan disinilah, dari film Lagi-Lagi Ateng, kita dapat mengambil hikmahnya. Sebanyak apapun kita sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga, tanpa kita sadari, keluarga ialah harta yang tak ternilai. Sekian dan terima kasih.